Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Tsumma ma ba'du, ma'asyiral muslimin. Bapak ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan banyak sekali karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dilanjutkan dengan pengajian. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak diberikan kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan semoga kita termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang senantiasa dikehendaki oleh Allah kebaikan, ya. Dan salah satu tanda kebaikan itu adalah menuntut ilmu, ya. Jadi tanda seorang baik itu yufaqihu fiddin, Allah akan fakihkan dia kepada agamanya. Dan cara seseorang untuk bertafaquh fiddin yaitu dengan menghadiri majelis taklim. Mempelajari agama ini yaitu salah satunya dengan cara kita bermajelis taklim. Apabila seseorang menginginkan menjadi seorang dokter, maka dia kuliah di kedokteran. Ingin menjadi seorang engineer, ya, teknik, dia kuliah di fakultas teknik. Dan seseorang yang menginginkan menjadi orang-orang yang bertakwa, yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia kuliahnya, sekolahnya di majelis-majelis taklim, baik secara formal maupun non formal. Misalkan sekolah di Libya itu formal, sekolah di Jamiah Islamiyah Madinah itu formal. Yang non formal seperti kita, ya, pengajian, majelis taklim ini sebenarnya majelis-majelis yang mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Kuliahnya ya di sini, ya, di majelis-majelis taklim yang dibacakan Al-Quran dan hadis sebagaimana yang telah disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat beliau wariskan kepada tabi'in. Kemudian tabi'in beliau wariskan kepada tabi'ut tabi'in. Itulah yang dinamakan khairul qurun,
Generasi yang paling baik, sebaik-baik generasi adalah 3 generasi tersebut: para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka mendapatkan pengajaran, ya, para sahabat mendapatkan pengajaran dari Nabi Muhammad SAW, ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, itulah orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang mengikuti pemahaman agama Islam ini sebagaimana yang telah mereka ajarkan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, hendaklah kita senantiasa bersyukur dapat berjumpa di majelis taklim, karena majelis taklim, ya, itu majelis yang mengingatkan kita semua. Ma'asyiral muslimin, pada pagi hari ini akan kita sampaikan satu hadis, ya, dari Nabi Muhammad SAW, yaitu ittaqillaha haitsu ma kunta wadbi sayyata al-hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya Rasulullah mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam mensyarah hadis ini. Beliau mengatakan fi sirri wal alan, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah tatkala kalian sendiri. Fi sirri itu artinya tatkala kita sendiri. Wal alan, tatkala kita bersama dengan orang lain. Kalau kita bersama orang lain itu paling mudah, ya, paling mudah, ya, kita kumpul dengan orang-orang baik, kita bertakwa, tidak menunjukkan perbuatan maksiat, itu paling gampang. Yang paling sulit adalah fisirli, yaitu apa? Tatkala kita sendiri, ya, tatkala kita sendiri, tatkala nggak ada orang, kita korupsi apa enggak? Tatkala tidak ada orang, kita bermaksiat atau enggak? Gitu. Jadi maknanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, ya, dalam kondisi apapun kita hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya adalah bimtithali awamirihi wastinabi nawahi bi'ilmin, yaitu kita menjalankan perintah-perintah Allah tatkala kita sendiri maupun dengan orang lain, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tatkala kita sendiri maupun bersama orang lain. Bi'ilmin, yaitu dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ma'asyiral muslimin, kenapa beliau menekankan di sini bi'ilmin, dengan ilmu? Karena seseorang itu dia bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tatkala dia mempunyai ilmu. Tidak mungkin dia bertakwa kepada Allah kalau tidak punya ilmu, tidak mungkin. Dia tidak akan mungkin bisa sholat kecuali dia mempunyai ilmu sholat. Tidak mungkin dia bisa berwudu dengan baik kalau dia tidak punya ilmu wudu yang baik. Tidak bisa dia membangun rumah tangga yang baik kecuali dia mempunyai ilmu
tentang membangun rumah tangga yang baik. Maka penekanannya di sini, tatkala kita menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, yaitu dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya. Maka orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu orang yang paling banyak ilmunya. Orang yang paling banyak ilmunya. Sehingga mereka adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling banyak takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin seseorang itu jauh dari ilmu, semakin dia lebih mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya. Dan banyak sekali ya hal-hal yang kita ini melakukan tapi ternyata salah. Ya, ternyata apa? Salah. Ya, contoh ya tentang kullu qardin jarra naf'a fa riba. Setiap pinjaman yang ada tambahannya itu namanya riba. Ya. Setiap pinjaman yang dia mengambil manfaat dari situ namanya apa? Riba. Ya. Contoh, kita gade sepeda motor, gade mobil. Itu pada dasarnya kita nggak boleh memanfaatkan motor tersebut, mobil tersebut. Ya. Kullu qardin jarra naf'a fa riba. Ketika kita memberikan pinjaman dan kita mengambil manfaat dari situ, maka itu termasuk apa? Riba. Contoh kita gade sawah, tidak boleh kita apa? Olah kecuali kita sewa. Ya. Kecuali apa? Kita sewa. Dan itu banyak, ya banyak terjadi. Ya, aku gade motor ya. Kemudian motor itu digunakan, atau gade sawah, kemudian sawah itu digunakan. Walaupun tatkala dia minjami 100 misalkan 20 juta, dikembalikan 20 juta, tapi sang yang memberikan uang itu mengolah tanah, ya, maka dia mendapat manfaat. Harusnya dia sewa. Ketika gara-gara ngutangi jadi apa? Dia bisa memanfaatkan dengan gratis. Ya, gara-gara minjami memanfaatkan dengan gratis, gak usah sewa. Dia bisa nanam, bisa mendapatkan hasil. Itulah yang dikatakan kullu qardin jarra naf'a fa riba. Ya. Dan ini banyak terjadi, ya. Karena apa? Karena mereka tidak punya ilmu dalam masalah tersebut. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, pentingnya kita ini ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mempunyai ilmu. Ilmu yang akan menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang akan menuntun kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, di antara ulama, qala ahadul ulama, mereka mengatakan, ya, sebagian ulama, salah seorang ulama mengatakan, afdalul a'ma fi hadzal zaman talabul ilmi. Apa? Sebaik-baik amalan pada zaman sekarang ini adalah apa? Talabul ilmi. Ya, talabul ilmi. Karena apa? Lianna hadzal zamanul fitan. Karena sekarang ini banyak sekali perkara-perkara baru yang menjadi ujian bagi kita. Ya. Ambil contoh, ya, Bitcoin. Ya. Bitcoin. Banyak orang bermain Bitcoin dengan segala perdebatan tentang apa? Halal haramnya. Ya. Terus dikandani haram ya ciknya yang jelek daya sing apa? Menghalalkan. Ya. Gitu. Seperti ini contoh saja. Dengan segala apa? Problematiknya. Ya.
Kalau kita nggak hati-hati, ya sopo sih yang nggak pengen cepat kaya, ya. Nggak pengen cepat itu duit, tumpahannya Pajero atau Fortuner atau Rubicon, ya, dengan sekejap, ya enggak. Ini contoh, ma'asyiral muslimin. Sekarang ini banyak sekali apa? Fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ternyata itu salah. Artinya salah itu adalah hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saking kurangnya ilmu kita. Maka menuntut ilmu itu termasuk amalan yang paling utama saat ini. Amalan yang paling utama saat ini. Sehingga kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ya. Berkaitan dengan masalah takwa, ya, tadi kita telah jelaskan takrifnya, definisinya. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya. Kemudian apa itu natijahnya? Natijah, hasilnya, keutamaan, ya. Keutamaan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pertama sebaik-baik bekal. Ya. Takwa itu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Apa bekal kita? Bekal kita ya tadi, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dengan ilmu tadi. Apa perintah-perintah Allah? Banyak. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, birrul walidain. Ini termasuk bekal-bekal kita nanti di akhirat. Tidak ada bekal kecuali takwa. Infak itu termasuk, sedekah termasuk juga bekal kita. Semua kebaikan yang kita kerjakan, maka itu menjadi bekal kita. Semua perbuatan maksiat yang kita tinggalkan itu menjadi bekal kita. Ada orang ngajak korupsi, enggak, saya enggak mau korupsi. Ada orang ngajak berzina, saya enggak mau berzina. Ada orang mengajak judi online, enggak, saya tidak mau judi online. Ini termasuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu, hendaklah setiap kita ini menghitung, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum nanti Allah menghitung di akhirat. Ya. Mumpung masih kita di dunia, mazra'atul amal, tempat kita menanam kebaikan, berladang kebaikan, bercocok tanam kebaikan. Kira-kira bekal kita ini sudah cukup atau belum? Ya. Kalau belum, tambah, tingkatkan. Ya. Kalau sudah, kayaknya belum. Tidak ada seorang pun yang dia merasa bekalnya sudah cukup. Nggak ada. Kita semua belum cukup bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun. Ya. Ketika kita makan dengan baca bismillah itu juga kebaikan. Kita menyudahi dengan hamdalah itu juga kebaikan yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala sejak kita tidur sampai bangun tidur lagi itu banyak sekali. Banyak sekali.
kita doa ketika mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, ya. Ketika bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu juga bekal kita, ya. Sampai-sampai kita ini kencing duduk itu juga termasuk bekal. Kita berwudu, ya, kita cebok dan lain sebagainya, itu juga termasuk bekal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Setiap detiknya bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi bekal kita. Tidak sulit sebetulnya berbuat kebaikan itu, tinggal dia paham apa enggak. Kita masuk masjid, ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian kita keluar, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya. Kita masuk rumah, bismillahi walajana wa bismillahi kharajana wa ala rabbina tawakkalna. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu juga bekal. Ya. Kita naik motor, naik mobil, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu juga bekal kita. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita semua tidak bisa berbekal. Tidak ada alasan. Ya, tidak ada alasan lagi kita tidak bisa berbekal. Sesungguhnya bekal yang kita bisa kerjakan 24 jam itu banyak sekali. Banyak sekali. Sampai-sampai seorang istri dia menyiapkan kopi untuk suaminya, menyiapkan teh untuk suaminya, menyiapkan susu untuk suaminya, itu juga menjadi bekal. Karena ini bentuk ketaatan kepada suami, bentuk kewajiban dia melayani suami. Sampai-sampai seorang suami memberikan nafkah kepada istri, itu juga termasuk bekal dia nanti di akhirat. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, jangan pelit-pelit kepada istrinya, karena itu bekal panjenengan semua. Bekal panjenengan. Apa yang kita keluarkan untuk istri kita, itu bekal kita. Karena Rasulullah mengatakan, infak untuk fakir miskin, infak untuk fisabilillah, infak untuk keluarganya, maka yang paling baik untuk keluarganya. Untuk keluarganya. Kita kerja untuk siapa? Dan itu menjadi tanggungan kita. Fakir miskin bukan tanggungan kita. Kalau kita ada, kita kasih. Kalau nggak ada, ya kita tidak kasih. Tapi keluarga kita, anak istri itu adalah menjadi apa? Tanggungan kita. Yang kita akan dihisab nanti, akan ditanya. Ya. Akan ditanya, ya, tentang masalah tersebut. Ya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, bekal, takwa adalah bekal terbaik. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang akan mewarisi surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Ya. Maka lelah kita, capek kita, susah kita, ya. Bermajelis taklim itu ya susah, ya. Nunggu, ngenteni jam, ngantuk, kesel, ini lelah kita. Tapi Allah balas nanti apa? Surga. Ya. Tempat di mana tidak ada susah. Kalau kita sudah masuk surga itu nggak ada yang namanya susah, iri, dengki, serai, itu nggak ada. Permusuhan nggak ada. Yang ada adalah kenikmatan. Karena surga itu tempat yang nikmat. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ya, yang selanjutnya
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan berikan kepada dia makhraja, jalan keluar setiap apa yang dia hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya. Contoh kalau kita nggak punya duit, nggak punya uang, ya kita bertakwa kepada Allah. Ya. Contoh bertakwa, doa. Ya Allah, saya minta duit. Ya Allah, saya minta uang. Ini contoh bentuk takwa kita kepada Allah. Ikhtiar, ya. Yaitu kerja. Ini juga bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis donga, wis kerja, tawakal, pasrah. Ya Allah, duitnya kok belum keluar. Ini juga termasuk apa? Bentuk takwa. Dan kalau kita sudah berdoa, sudah berusaha bertawakal, Allah akan kasih. Allah akan kasih jalan keluarnya. Gak mungkin gak dikasih. Ya. Dulu waktu kita masih nikah di awal-awal misalkan, harga mangan susah, ya. Tapi ada saja rezekinya, ya, ada saja rezekinya. Contoh ya, ibu-ibu di rumah, ya, ibu-ibu di rumah nggak kerja, tapi dapat rezeki, walaupun itu rezekinya lewat suami. Tapi itu sesungguhnya rezeki dia, suami itu hanya wasilah, walaupun dia tidak kerja. Apalagi kalau istrinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kenceng, saya kenceng rezeki ini. Ini salah satu contoh saja, ma'asyiral muslimin. Seberat apapun kehidupan kita di dunia ini, tatkala kita bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Pasti. Ya mung sabar apa ora? Ya, sabar apa ora? Gitu. Ya. Sampai sini dipakai untuk berpikir ini kayaknya udah nggak ada jalan. Tahu-tahu mak klupik ana dalane. Iya, mak butik ono dalane. Dan itu sering kita apa? Alami. Ya. Sering kita alami. Tatkala kita inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesempitan, kesusahan ada jalan keluar. Yusra itu nggak mikir apa-apa. Tapi apa? Allah kasih. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW tatkala perang Badar 300 sekian melawan 3 kali lipatnya. Udah. Ya. Udah luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, seandainya Engkau tidak menangkan kami pada peperangan ini, la yu'bad abadan. Engkau tidak akan disembah selamanya." Saking apa? Pasukan 300 melawan 3 kali lipatnya. Secara manusiawi, ya jelas kalah. Itu manusiawi, hitung-hitungan manusia. Dan Rasulullah pada waktu itu sudah pasrah. Ya Allah, seandainya Engkau tidak menangkan, Engkau tidak akan disembah selamanya. Artinya apa? Islam habis. Tapi bifadlillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah dan para sahabatnya menang, ya. Karena ada pasukan, ya. Pasukan Allah itu banyak. Angin itu juga pasukan, malaikat juga pasukan, ya, banyak, ya.
Dan sesungguhnya kekuatan kaum muslim itu ada pada ketakwaan, ada pada keimanan, bukan jumlah. Karena kaum muslimin pernah kalah, yaitu pada perang Hunain, jumlah kaum muslimin lebih banyak daripada orang kafir. Tapi ketika kaum muslimin sombong, maka kalah. Saya pernah ke Myanmar, ketemu salah satu dai di sana. Dia mengatakan begini, keberadaan kaum muslimin di Myanmar, di Burma, itu bifadlillah, karena Allah menginginkan muslim masih ada di Myanmar. Kenapa? Karena pemerintah Burma, pemerintah Myanmar tidak menginginkan Islam itu ada di Myanmar. Kenapa? Mereka takut kalau Myanmar itu seperti Indonesia. Maknanya apa? Myanmar itu negara Buddha. Kalau Islam berkembang, maka nanti pemerintahnya jadi apa? Yang mimpin Islam. Sebagaimana Indonesia. Indonesia itu awalnya negara, awalnya kerajaan-kerajaan Buddha dan Hindu. Kemudian masuk Islam, ya, berkembang, dan sekarang Hindu Buddha menjadi minoritas. Mereka nggak ingin seperti itu. Maka apa? Umat Islam di sana dipersulit ibadahnya. Azan tidak boleh keluar, hanya di dalam. Ya. Syiar-syiar Islam dibatasi. Bahkan saudara kita di Rohingya apa, dibantai, digenosid. Tapi walaupun manusia menginginkan seperti itu, Allah berkehendak Islam tetap ada di sana, masih ada sampai sekarang. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin. Ya. Kita lanjutkan kembali. Ya. Jadi beberapa natijah, beberapa keutamaan orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian kita lanjut kepada hadis ittaqillah haitsu ma kunta. Kemudian yang kedua, wa adbi sayyata al hasanata tamkuha. Iringilah perbuatan jelekmu dengan melakukan kebaikan. Tamkuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Contoh, ya, puasa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti kebaikan yang namanya puasa akan menghapus kejelekan-kejelekan. Dan Allah mengatakan innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh manusia yudhibna sayiat, maka akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan. Ya. Sholat, ya, wudhu, ya, wudhu itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ya, wudhu itu ada dua keutamaan. Keutamaan yang pertama membersihkan apa? Dosa-dosa yang ada di zahirnya. Zahir itu yang wujud kita, mata, muka, telinga, tangan, kaki. Ya. Kadang mata melihat sesuatu yang tidak baik, kadang telinga mendengar sesuatu yang tidak baik, kemudian tangan melakukan sesuatu yang tidak baik, kaki melakukan sesuatu yang tidak baik. Maka akan digugurkan dengan apa? Berwudu. Kemudian yang kedua, hati. Hati itu akan dibersihkan dengan dia berdoa.
Ya, doa setelah berwudu. Ya. Doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, apa lagi? Ya, kadang kalau pas kayak gini lali. Nah, yang baru itu langsung kelingan. Tidak mikir sih lah itu. Apa tadi? Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ya. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, yaitu dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu membersihkan hati. Misalkan nanti kita. Itu contoh. Kemudian puasa Arafah. Ya. Yukaffiru sanatal madiyah wa ba'diyah, yaitu menghapus dosa yang lalu, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu hanya dengan satu hari berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Ya. Ya, maka Arafah itu termasuk sebaik-baik hari. Khairul ayam. Ya, sebaik-baik hari itu ya hari Arafah. Ya. Intinya kebaikan yang kita kerjakan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Walaupun kita tidak beristighfar dengan lisan. Ya. Banyak sekali amalan-amalan ya yang dapat kita kerjakan ya, yang dengan amalan tersebut akan terhapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi intinya kebaikan apapun yang kita kerjakan itu akan menghapus dosa-dosa kita. Banyak ya, wudu, sholat, ya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu ke umrah yang lain itu akan menghapus dosa. Al-jum'atu ilal jum'ati, Jumat satu ke Jumat yang lain. Ramadan satu ke Ramadan yang lain. Itulah ya kebaikan. Intinya kebaikan apapun yang kita kerjakan maka akan menghapus dosa-dosa kita. Yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Di antara yang akhlak yang baik adalah kaful ada. Apa itu? Menahan kepada orang lain untuk tidak menyakiti, baik dengan lisan maupun jawareh, tangan, anggota badan. Lisan menahan kita tidak menyakiti orang lain. Ya, ngomongnya sing apik-apik. Ya. Karena Rasulullah juga mengingatkan, kebanyakan yang menyebabkan seseorang dilemparkan neraka al-ajwafani. Apa itu? Dua lubang. Apa? Mulut dan kemaluan. Mulut ngomongnya ember. Ya, ngomongnya sak senengi. Ya. Lubang yang satu kemaluan, berzina. Saat ini hal yang paling sadis adalah apa? Mulut. Tapi untuk saat ini orang mulut sing ngomong, tangan nih. Ya, tangan nih. Di media sosial tek share. Jadi masalah. Ya. Dan sekarang
Ya. Pendidikan yang ada di kita ini pendidikan yang paling berat, ya, itu tentang masalah akhlak. Karena apa? Ya sebenarnya pendidikan kita ini perlu direformasi. Ya. Contoh ya, contoh. Ya. Sekolah lanang karo wedok digabung ini tetap bermasalah. Nggak mungkin nggak bermasalah. Nggak mungkin nggak bermasalah. Mesti bermasalah. Saya pernah ngalami SMA. Panjenengan pernah ngalami SMA. Kaya ngopo? Ya. Sekolah nang ono wedoke. Apalagi perempuan zaman sekarang. Ya. SMA wis glowing kabeh. Coba. Wis nganggo bengesan kabeh, coba. Bayangan pakaiane naudzubillah, tsumma naudzubillah. Coba. Itu bermasalah. Itu kalau nggak diselesaikan ya sudah. Akan menimbulkan masalah dan masalah lagi. Ya, walaupun suatu saat dia mungkin bertobat. Ya, bisa SMA-ne ngoboi. Ya. Bisa jadi suatu saat dia bertobat. Bisa, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau masih seperti ini ya pesimis. Untuk apa? Mencetak kader yang berakhlakul karimah itu sulit. Sulit. Ya. Sulit. Nah, ya. Gitu. Maka berbahagialah ya. Gitu. Zaman saya kuliah ya, kuliah UMS tahun 93. Itu tahun 93 bayangkan. Ya. Fakultas Ekonomi. Ya. Ekonomi kan terkenal itu. Ya. Saking rakuate 94 itu saya minta kepada orang tua, Pak aku tak nikah wae. Saking rakuate gitu loh. Ya. Harus mbok pakani apa? Akhirnya juga nggak boleh nikah. Wah aku yang orang lain nikah aku tak metu kuliah. Akhirnya saya keluar kuliah. Ya. Baru 94 nikah. 98 nikah. 94 minta nikah. 98 baru Allah kehendaki saya nikah. Abot. Ya, abot. Ya. Hidup di suasana yang seperti itu abot. Ya. Maka sekarang daerah saya itu kalau ada perselingkuhan di kantor orang gumun. Kenapa? Karena memang diciptakan untuk itu. Dalam artian kondisi itu memang memungkinkan untuk itu. Gitu loh. Ya. Misalkan Pak Kades karo apa perangkat desa ini, ya wajar mereka seperti itu dalam satu lingkungan. Ya. Dan setan itu senantiasa apa? Menggoda terusnya. Jadi, taib, ya. Jadi pembentukan akhlakul karimah itu hal yang harus kita mulai dari awal. Ma'asyiral muslimin, saya pernah baca sebuah literatur tentang pendidikan. Ngajari matematika itu lebih gampang daripada ngajari orang makan dengan tangan kanan. Ngajari orang itu salam, assalamualaikum. Ngajari anak itu masuk WC dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, baca doa. Itu paling sulit daripada ngajari matematika siji ping siji tak jenenge loro. Itu lebih mudah. Ya. Siji ping siji ya. Paling gitu ya. Ya. Siji tambah siji maksud saya gitu loh. Siji tambah siji loro. Itu lebih mudah. Coba kita survei saja Selasa ado anak kita. Diajari siji ping siji. Siji tambah siji loro. Sesuk diajari neh. Sedina rong dina telung dina seminggu iso. Dek makan tangan kanan ya. Iki tangan kanan. Sesuk wis lali neh. Dek pakai tangan kanan duduk ya, jangan lari, jangan berdiri. Sesuk wis lali neh. Suwi. Butuh waktu. Ya. Butuh waktu. Maka sebenarnya
pendidikan yang paling ya baik itu ya diantaranya ya al-adab qabla al-ilm. Seorang itu dididik karakternya yang baik ya sebelum dia belajar. Ya. Oleh sebab itu, kalau saya memang lebih senang anak itu diajari yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dia tentang masalah adab. Ya tadi, makan baca doa bismillah, selesai alhamdulillah. Kemudian masuk rumah salam, kemudian pamitan, ya mungkin adatnya di sini cium tangan, ya kemudian misalkan dia menutup aurat, itu pendidikan-pendidikan yang lebih diutamakan dari hanya sekedar seseorang itu paham rumus kimia, ya H2O misalkan, CO2 misalkan ya, gitu. Itu penting bagi seseorang yang dia akan lari ke sana. Oke, tidak ada masalah. Tapi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari harus makan dengan tangan kanan. Itu harus. Boleh tidak boleh? Seneng nggak seneng? Masuk kamar mandi dengan kaki kiri harus, karena itu ajaran Islam dan dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum, iya, itu pendidikan. Pasti setiap kita akan mengalami itu, tapi tidak setiap orang harus berkecimpung di H2O. Tidak. Makanya penting sekali ma'asyiral muslimin. Bolehlah kita ini seneng anak kita ini pintar matematika, bahasa Inggris, kimia, biologi, seneng, boleh. Tapi tetap tujuan yang paling utama adalah berakhlakul karimah. Wong tua kuwi anake bekti karo wong tua, itu kita lebih senang ya, daripada mung pinter pelajaran umum ning adabe kurang. Gitu. Kita semua sudah menjadi orang tua. Iso ngrasake. Ya. Yang diapi anak seperti apa? Yang diora api anak seperti apa? Ya. Wis diopeni kok cilik nganti gede, walaupun itu memang kewajiban kita. Ya. Dikongkon ngeyel, bandel, kita sakit hati. Orang pinter ning dikongkon manut, itu lebih menyejukkan kita. Namanya qurrata ayun. Luwih seneng meneh. Yo pinter ya akhlake apik. Mesti setiap kita pingin seperti itu, dan itu butuh perjuangan. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin, kembali kepada wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ya berbuat baiklah kepada sesama manusia. Pergaulilah ya sesama manusia itu dengan akhlak yang baik. Dan di antara manusia itu adalah istri dan anak-anak kita. Itu di antara. Ya, dari sekian banyak yang namanya manusia. Maka Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ya. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ya. Yaitu dengan ngomong yang baik, menafkahi dengan cara yang baik, menggauli dengan cara yang baik. Ya. Banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan tatkala bermuamalah dengan istri, yang itu akan menjadi kebaikan kita. Ngomong apik karo bojo iki termasuk kebaikan. Ya. Kebaikan. Dan ada sebuah buku ya, judulnya
Kaifa tufhamu al-mar'atu. Bukunya semene. Segini. Apa itu maknanya? Bagaimana seorang wanita itu harus dipahami. Nah, dipahami sama suaminya. Segini. Kenapa? Karena ini termasuk jenis tipe manusia yang rada unik. Ya. Unik. Ya. Kenapa? Iya tapi tidak. Tidak tapi apa? Iya. Nah ini juga unik kan. Ya. Tapi kita juga harus memahami itu Allah berikan kepada mereka. Maka harus dipahami. Yang cerita di rumah kita, iya, walaupun kita ini apa? Allah kau yang mau diceritake. Tapi kita ya itu sudah melegakan, nyenengke. Itu contoh. Nah, kalau kita mau membahagiakan istri, pelajari itu. Kaifa tufhamu al-mar'atu. Bagaimana seorang wanita harus dipahami. Yang memahami adalah suaminya. Soalnya kalau kita tidak memahami, kenapa? Yang wong wedok kan ngikuti wong lanang ora iso. Karena memang beda. Contoh saja, Arab dolan. Kan mau dandan rampung, nah, contohnya. Ini contoh. Ya memang beda. Mereka persiapannya itu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kalau kita 5 menit rampung. Ya, maka kita yang harus memahami. Ya walaupun sok-sok ya emosi. Sok-sok ya. Jadi ya, karena memang beda. Nah, tapi uniknya rumah tangga sebenarnya justru di sini. Uniknya itu loh. Yang orang ngono-ngono itu ya monoton. Ya, uniknya di sini. Ada nesu, ada kangen, ada ya macam-macam lah. Ya. Nesune wes-wes kangen. Ya. Gitu. Oke. Contoh. Wallahu alam bisawab. Oke. Sudah 1 jam. Oke. Jadi ma'asyiral muslimin. Oke. Jadi hadis tentang bertakwa kepada Allah di mana saja berada harus dengan ilmu. Kemudian setiap kebaikan ya yang kita kerjakan akan menghapus dosa. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita sampaikan ya. Kita cukupkan. Jika ada tutur kata kurang berkenan mohon maaf. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.